Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menakdirkan kita ngaji qabla sahur. Monggo diawali sholawat Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Salawatul qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral waba lil azima al-Mustafa wal murtada wa banahuma wal fadima li khamsatun udfi biha harral waba il hazima al-Mustafa wal murtada wa banahuma wal fadima li khamsatun harral waba il hazima al-Mustafa wal murtada wa banahuma wal fadima li khamsatun udfi biha harral waba il hazima al-Mustafa wal murtada wa banahuma wal fadima. Terus li khamsatun udfi biha harral waba il hazima al-Mustafa wal murtada wa banahuma wal fadima
Hadis ke-27 halaman 57. Alhamdulillah ya. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ilmi wa fidarin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis sabi wal isruna utawi iki iku hadis kang kaping 7 anin Nawas bin Sam'an anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala tahu sapa Kanjeng Nabi al-birru utawi bagus iku husnul khuluqi utawi bagus bakti. Wal ismu utawi dosa iku ma barang halaka kang nglapeti apa mah fin nafsi ing dalam ati. Wa karita lan sengit sapa sira ayat tori ing ento ningali alai ngatasi mah sapa anasu manungsa. Rawahu Muslim wa an Wabisah bin Ma'bad qala tahu sapa Wabisah ataitu nekani sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka tahu sapa Kanjeng Rasul cita nekana sira tasalu arep takon sapa sira anil birri saking kebagusan. Kultu matur sapa ingsun na'am inggih. Faqala maka tahu sapa Kanjeng Rasul istafti takono sapa sira kalbaka ing ati sira. Al birru utawi kebagusan iku ma barang itma'anat kang anteng nilai maring barang an-nafsu apa an-nafsu ati wa itma'anna lan anteng nilai maring barang apa al-qalbu ati. Wal ithmu utawi dosa iku ma barang halaka kang koyang-paying apa ma fin nafsi ing dalem ati wa taradda dalam miter-miter apa barang fisodri ing dalem dodo. Wa in aftaka senajan paring fatwa ing sira sapa annasu menungso wa aftuka lan paring fatwa sapa menungso ing sira hadis hasan rawaya nahu nyertaake sapa ingsun fi musnad ing dalem musnad Imam Ahmad bin Hanbal wal Imam Ahmad bin Hanbal wa Darimi lan Darom isnad jayyidin kelawan isnad kang bagus. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik. Kebaikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang luhur, budi pekerti yang baik itu adalah kebaikan. Dan setiap kebaikan adalah sedekah. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa. Dan itu jika diketahui manusia, maka kita akan tidak suka. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu inginnya kita yang tahu. Dan manusia kalau tahu, itu kita akan dalam keadaan malu. Misal sampai konangan ketahuan pacaran, itu otomatis kita akan malu karena itu adalah dosa. Pokoknya dosa itu definisinya kalau dilihat atau diketahui orang banyak itu akan yang melakukan dosa atau akan malu. Dan kebaikan itu kalau dilihat orang banyak maka akan menjadi senang, ya. Yang melihat itu senang. Nanti setiap yang membuat hati kita ragu, membuat hati kita petang itu adalah apalagi dalam keadaan puasa, ya. Kalau berbuat baik maka dilipat, begitu juga dosa juga dilipat gandakan. Apa-apa yang mengganggu dalam jiwa, keraguan dalam jiwa itu adalah yang kita lakukan dan itu kita ragu, maka itu dinilai dosa.
setiap hati kita ragu akan hal itu, mengerjakan sesuatu yang menimbulkan keraguan, maka itu adalah untuk kita untuk menghindari. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, engkau datang kepadaku untuk menanyakan kebaikan. Jawabnya sahabat, iya. Kata Rasulullah, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Jadi nek sampean kate nglakoni apik, nglakoni elek, nek sampean jawabane hati masalah nglakoni perkara kemang hati sampean tenang, berarti itu kebaikan. Tapi nek sampean nglakoni kemang kenggarakno hati sampean resah, gelisah, gundah, sumpek, apalagi galau, merana, ya. Berarti itu di setiap yang kalian kerjakan, tanyakan kepada hati. Nek sampean hati sampean kok nang kene kok tenang, enak ya pas nglakoni iki kok enak, maca Al-Qur'an hati kok tenang, antrem, sholawatan hati kok tenang, antrem, itu berarti dinilai kebaikan. Terus nek ndelok wong wedok kok hati iki resah, gelisah ya. Terus pacaran, ndelok pacaran mang ya padha ae, to pas nglakoni pacaran hati mang gelisah, gundah. Di setiap yang menimbulkan keraguan dalam hati atau dada itu tapi kalau kebaikan itu setiap yang kita lakukan adalah kebaikan, maka timbulnya di hati akan tenang, hati dan jiwa akan tenang, damai. Sampai itikaf nang masjid oleh hati qadar, iku kok hati tenang, damai ya. Tahu maca sholawatan, mbek rokokan, mbek ngopi, hati tenang. Apalagi ini malam-malam ganjil ya. Sekarang malam 23. Ya kita nggak tahu. Tapi kalau saya sendiri itu seharusnya start itu dimulai malam pertama. Ya. Kalau dari malam 10 terakhir kan otomatis ketinggalan sama yang pertama. Makanya saya ngajak kalian tahajud itu malam pertama ya. Malam pertama. Saya ajak malam pertama, ayo cari kotor di malam pertama. Kalau malam-malam ini ya hadisnya ada hadisnya. Carilah Lailatul Qadar di malam terakhir di hari-hari ganjil. 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi kita nggak tahu. Tapi kalau itu orang yang baru mencari di 10 hari terakhir, berarti dia telat, ketinggalan jauh sama yang awal. Paham ya? Nanti kita bina dari awal hingga terakhir, kita istiqomah, entah itu yang mana kita dapat qadar, pokoknya kita mencari ridhonya. Itu aja. Dan kata Rasulullah, meskipun orang-orang memberi fatwa kepada kita dan mereka membenarkannya, tapi kalau hati kita resah, ragu, menimbulkan keraguan, kalau itu melakukannya, itu dinilai. Jadi semua kita ambil sikap dari hati kita. Jadi dalam hati kita dalam menentukan hal-hal itu baik atau buruk ya. Hati kita bertanya pada diri sendiri, jawabannya ada di dalam diri sendiri. Kalau itu menimbulkan keraguan, berarti itu Tapi kalau kita melakukan kebaikan yang kita lakukan nanti, kita melakukan itu nanti kita akan ketenangan, damai, ayem, berarti itu kebaikan.
Pelajaran yang terdapat dalam hadis adalah yang pertama, tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain atau orang banyak. Yang kedua, siapa yang ingin melakukan sesuatu perbuatan, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya. Jadi kalau kita ingin menanyakan diri sendiri apakah itu hal baik atau buruk, itu jawabannya dalam diri kita. Pastilah kita tahu itu baik, itu buruk ya. Meskipun nggak tahu dalilnya ya, meskipun nggak tahu Al-Qur'annya wa qala ta'ala ya. Nggak tahu, tapi kita pasti mengetahui kalau itu hal buruk dan hal yang baik. Dari mana? Dari kalau kita melakukan tersebut akan menimbulkan keraguan. Berarti itu toh. Tapi kalau kebaikan, kalau kita melakukan menimbulkan ketenangan, itu aja nih. Jawabannya ada dalam diri kita. Anjuran untuk berakhlak mulia, karena akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Ini yang percuma ya, punya ilmu banyak tapi akhlak nggak ada. Mending nggak terlalu banyak, nggak pinter-pinter, bodoh lah, tapi akhlak mulia. Contohnya kayak Adkur, ya, Adkur, ikhlas lah, harus taruh museum itu orang seperti itu ya, dilestarikan, ditayangkan. Pokoknya pokok akhlak sing baik meskipun nggak pinter ya. Ayo pesene yai biyen wis gak usah pinter santri, pokoknya cerdas. Nek pinter kakek tunggale, minteri wong berarti mijui wong. Tapi nek cerdas iku ngerti antara pinter ambek kemang gak pas nggih. Cerdas. Santri itu harus cerdas. Orang nggak pinter. Cerdas dalam arti tahu kalau itu kita lakukan akan menimbulkan ketenangan dalam hati, dan kalau kita melakukan dosa itu akan menimbulkan keresahan dan keraguan. Itu cerdas, arti situasi kondisi itu harus kita tahu. Ini juga termasuk ibadah ya, malah ini yang wajib, tolakul ilmi fardhatun. Tapi kalau sholat malam itu semisal ya, ayatul qadar turun, itu turun kayak kilat gitu ya, cahaya. Semua ketika ayatul qadar turun, air berhenti, angin berhenti, apalagi semua akan berhenti. Matahari berhenti berputar, matahari pun berhenti matahari apa dunia yang berputar itu, dunia berhenti. Saya dulu pernah mencoba malam-malam ganjil itu enggak kedip. Saya tahu itu Lailatul Qadar ya, atau mati lampu tadi. Itu waktunya sebentar, hanya sekejap mata. Nanti kita Lailatul Qadar turun itu bumi berputar dalam rotasinya ya. Itu berhenti. Angin berhenti, air mengalir berhenti, semua berhenti. Cuma sekejap. Itu nek sampean bisa dari jam 12 sampai jam subuh enggak kedip, sampean mengetahui hal tersebut. Mengetahui kejadian Lailatul Qadar, nek kuat menawa sampean. Nek kuat. Misal ini turun Lailatul Qadar ya, saya Cak Wahyu Asir, Cak Sahru, kalau ini berarti kita menulis selama 83 tahun lebih berapa bulan itu ya, 4 bulan lebih berapa hari itu kita ngaji terus, paham ya? Atau 1000 bulan kita tolakul ini.
Jadi kalau kita maksiat ya 1000 tahun maksiat. Paham ya? Semisal ini turun naik kotor hari ini, detik ini, kan catat semua yang kita lakukan. Baik itu ngopi, main game, apalagi pacaran ya, terus apalagi sholat malam, qiyamul lail, wiridan, istighfar, sholawat, itu catat semua. Ya, semua dicatat. Maksiat ya maksiat saya tahu. Nek ngaji ya berarti ngaji. Nanti kita kerjakan semua yang wajib, baik sun, ngaji dalam rangka qabla sahur, mencari ilmu dan mengharapkan arba'in. Nanti juga kita pokoknya jangan husnudon kepada apapun ya, boleh. Salah satu amalan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar yaitu ya Hayyu ya Qayyum, satu hari 24 jam dibaca 100 kali, terserah. Yaitu upaya-upaya kita agar mendapatkan Lailatul. Atau gini, kalau sampai ngaji ini terus sampai nangis, itu sampai mendapatkan Lailatul. Jadi orang yang menangis karena takut Allah, entah itu ketika munajat, entah itu ketika ngopi, terus dia nangis, eling dosa, eling urip anuko, eling Gusti Allah, dia menangis, itu tandanya dia telah dijawil oleh malaikat Jibril. Itu juga mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu ketika habis subuh. Habis subuh itu udara nggak dingin, atau sekarang lah udara nggak dingin, nggak hujan, nggak panas, itu tanda-tanda Lailatul. Pokoknya hawanya itu tenang, sunyi, itu Lailatul Qadar. Nggak panas, nggak sumuk, nggak adem, kemana? Pokoknya sedengan. Terus nanti ketika matahari terbit itu sebelumnya itu berwarna merah sekali. Biasanya kan oranye, ini merah kemerahan mataharinya. Itu tanda-tanda kita tadi malam Lailatul Qadar. Banyak ya tanda-tanda. Atau kalau sampean bingung ada dua kebaikan, misal kula dijak Cak Wahib ngalor, terus dijak Cak Sarung ngidul, itu bagaimana keputusannya? Aku ngalor apa ngidul, melok Cak Wahib apa melok Cak Sarung? Sama-sama kebaikan. Mantapnya hati. Gini, kalau memutusnya kan kita harus punya etikot. Kalau saya ikut Cak Wahib, Rasulullah bahagia. Kalau saya ikut Cak Sarung, Rasulullah bahagia. Itu aja. Sama-sama kebaikan ya. Misal Cak Wahib ngejak nang majelis apa Zahir Mania, Cak Sarung ngejak silaturahim. Kita pilih aja mana yang membuat Rasulullah bahagia. Sama-sama bahagianya. Rasul mauludan juga sunnah Rasul. Karena itu kita disuruh sholawatan. Innallaha wa malaikatahu yushollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Atau yang pertama kali ngajak itu yang kita ikuti. Wah, aku wis Cak Wahib Cak Saru ya, itu juga bisa, karena itu menjaga hati Cak Wahib, karena dia yang dulu mengajak, itu juga bisa menyenangkan orang lain, terus menjaga hati orang lain juga sunnah Rasul. Sebetulnya kalau kita
lebih baik itu ya di masjid ya, sekalian iktikaf terus kita isi dengan tolakul ini. Sebaiknya seperti itu. Kita di tempat di masjid kan rumahnya Allah, itu kita isi kebaikan. Nanti kalau tahajud wiridan kan akhirnya kan ngantuk, mending ngaji, ngopi, rokokan. Nanti yang penting kita happy. Pertanyaan? Terus malam sama kepanggil itu hotel itu waktunya berapa menit nopo berapa detik Sekedap mata. namun kados nopo celiram nopo Iya, malaikat turun itu kayak cahaya. Cuma itu waktunya semua akan berhenti. Bumi berhenti berputar, angin berhenti, air juga berhenti. Semua makhluknya Allah berhenti. Yang tidak tahu ya. Makanya itu saya dulu itu lucu, hati melek terus ini. Akhirnya panas meripat, akhirnya kedip. Lapas kedip paling misalnya itu kotor. Cuma tanda-tandanya ada ya. Tanda-tandanya itu hari itu malam itu tenang, nggak dingin, awannya nggak sumuk. Yes, biasa lah. Terus suasana itu tenang, damai, nggak hujan. Terus ketika habis sholat subuh, itu matahari mau terbit itu merah kemerahan. Nanti kita lihat habis subuh apakah kemerahan. Berarti itu Lailatul Qadar. Tapi takutnya orang itu kalau 10 hari terakhir malam ganjil, berarti malam sing genep dek ibadah. Ya, wis mending wis hari pertama setat gaspol sampai 30 hari. Baiku ganjil, baiku ganep ya. Pokoknya dari Gusti Allah. Nanti Allah yang menentukan hari ini oleh Qadar ya. Takutnya seperti itu. Saiki ganjil ibadah. Meneh genep akhirnya itu turu. Dilakoni ya sak enjoy. Dene oleh ya alhamdulillah. Jadi jangan nafsu rek. Jadi malam-malam kotor malam-malam ganjil 10 hari terakhir akhirnya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 turu ya. Turu baru kok setat Qiyamul Lail malam ganjil di hari 10 terakhir. Berarti 10 hari terakhir berapa? 21, 23, 24, 25 21, 23, 25, 27, 29. Cuma 5 hari. Kan mek ganjil tok hadisnya ya. Tapi di Al-Qur'an itu Qadar turun 17. Tapi Rasulullah meriwayatkan hadis sabda itu carilah Qadar di malam terakhir 10 terakhir Ramadan di hari ganjil. Makanya itu bukannya beda nih Al-Qur'an dengan Rasul, tapi itu buat kita saja agar mengawali dari tanggal 1 wis Qiyamul Lail. Sing apik kuwi tanggal 1 Qiyamul Lail ganjil bahkan sampai 30 hari. Nanti kalau orang itu sudah berusaha istiqomah, Allah yang memberi Lailatul Qadar. Berarti dia nggak mencari Lailatul Qadar tapi mencari istiqomah. Istiqomah rek, syukur alhamdulillah oleh Lailatul Qadar. Dolek mbak istiqomah, syukur oleh mbak Laila. Ngono lho, jawab ya. Nek dolek Lailatul Qadar tok berarti 5 hari 5 malam tok dia mulai. Soalnya malam kan ganjil. Mek oleh Mbak Laila tapi gak oleh Mbak Istiqomah. Enak dolek Istiqomah sak paket oleh Mbak Laila pasti itu pasti ya. Karena orang Istiqomah itu sangat berat ya. Karena menjaga setiap malam Qiyamul Lail. Meskipun itu ya, semisal ini ya. Dia bangun jam 2:30, tapi
Lailatul Qadarnya turunnya jam 2. Tapi dia bangunnya setengah 3. Tapi kalau dia malam habis terawih dia tidur niat untuk tahajud, berarti dia sudah mendapatkan meskipun dia tidur dan telat bangun sudah setengah 3. Seumpama Lailatul Qadarnya turun jam 2, otomatis kan telat. Tapi kalau dia istiqomah dari malam pertama Ramadan seperti itu, setiap terawih tidur niat tahajud malamnya, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Itu pentingnya istiqomah. Tahu ngaji ini juga. Wah, orang mencari ilmu itu satu kali hadir majelis ilmu lebih baik daripada mengajari 1000 apa kemarin sholat jenazah, 1000 menjenguk orang sakit, terus apa lagi 1000 sholat sunnah. Itu karena orang mencari ilmu itu adalah fardu baik muslim baik muslimah, fardu ain, bukan fardu kifayah lah diwakili. Ya, cawai wis ngaji aku gak. Ya itu akhirnya turun. Ya ini fardu ain itu menerapi diri sendiri. Ini 28 42 dikurangi 28 14. Ada pertanyaan? Ini Gus, hubungannya surga neraka dan takdir. Mami kan Gusti Allah mentakdirkan kita ibaratnya ditakdirkan sebagai kafir. Dan itu kan tidak normal. Apakah neraka dibuat untuk itu? Ya kita makanya banyak-banyak bersyukur dijadikan oleh Allah menjadi orang Islam dan dijadikan Allah umatnya Rasul. Jadi semua itu adalah haknya Allah. Kita jangan sampai ke sana ya. Nanti kita akan banding pada Allah. Jangan wis syukuri apa yang ada, semua hendak kekuasaan Allah. Ya. Nanti kayak orang kafir itu bagaimana hukumnya? Dia nggak tahu apa-apa, lahir dalam keadaan orang tua kafir. Apa yang dia lakukan? Apakah malik banding ke Allah? Ya itu memang takdirnya Allah, wilayahnya Allah ya. Kita jangan ikut-ikut. Karena surga dan neraka adalah dibuat untuk orang. Surga dibuat untuk orang, untuk penyemangat kita. Dalam arti untuk ibadah kelas-kelas syariat, ya. Tapi kalau kelas tarekat, ya enggak surga, tapi Allah. Kalau kelas kita seperti ini, ya, sholat cek melbu, cek gak melbu neraka, ya itu seperti syariat kelas-kelas A, kelas TK lah, kelas teri. Nanti kalau kita sudah tarekat apalagi hakikat dan ma'rifatullah wis enggak ada. Yang cari surga enggak ada, cuma cari Allah. Artinya sudah Allah. Ya itu kekuasaan Allah ya, kita nggak bisa, makanya kita harus bersyukur. Kasihan Gus orang kafir. Ya wis kabeh Gusti Allah ya. Gusti Allah sing kuwasa wis mentokno iki lahir nang anak iki, iki asiran Ihsan. Wahid iki anak sapa? Jalail. Hah? Pak Jalail. Ya seperti itu takdirnya. Makanya banyak-banyak bersyukur. Seandainya kita dilahirkan dari kalangan orang kafir dari Amerika, yes, itu yang kita dapat. Gak bisa nanti dia bandingkan. Karena orang bayi suci, bayi lahir itu dalam keadaan suci Islam, ya. Tapi dia nanti setelah dewasa dia punya pilihan. Nanti orang tuanya nggak bisa maksa. Kamu harus ikut agama ayah Kristen, nggak boleh. Kamu harus punya pilihan sendiri. Nanti sampean harus sering-sering lihat ini ya, khazanah. Itu ada di YouTube. Itu bagaimana orang-orang Amerika, orang Inggris, orang Islam, gimana sulitnya sholat, ibadah, itu ada sih. Nanti kalian akan mendapatkan, syukur-syukur teman. Ini ada ya, daerah di Kutub Utara, saya lihat di khazanah itu, di Trans 7, ada di YouTube, mencari. Dia hidup di kutub, satu rumah, satu keluarga, Islam. Ya Islam. Nanti nggak ada rumah selain rumahnya dia di kutub. Tahu Kutub Utara, salju.
Makannya pagi dia berburu, setelah dapat pulang makan, dimasak, makan bersama, sholat. Setiap harinya. Pagi berburu, sore pulang masak, pagi berburu. Waktu siangnya lebih lama. Iya. Ada lagi dia masuk Islam gara-gara lihat YouTube. Ada ya. Jadi semua perumahan itu desanya itu Kristen. Dia atau yang Islam sendiri, istrinya masih Kristen. Nanti dia kalau kerja pagi itu jual minyak wangi, ke mall, ke toko-toko, pakai kopiah putih, pakai jubah. Akhirnya lama-lama kelamaan istrinya ikut, anaknya ikut. Bagaimana Islam sampai ke sana? Karena Allah yang memberi. Cuma gara-gara lihat YouTube ada orang menerangkan Islam, dia hatinya damai. Dia penasaran dengan Islam, dia buka artikel, buka YouTube tentang Islam, akhirnya dia masuk Islam. Dipandu oleh masjid sekitar di daerah Inggris itu ada. Di teman-temannya, tetangganya itu mencibir, menjelek-jelekkan. Oh, misalnya anak-anak agama itu ada. Nanti kalian kalau fadilahnya, manfaatnya lihat khazanah Islam itu, kalian akan timbul rasa syukur yang besar. Alhamdulillah wis urip nang Jawa, nang Pondok Alasari, anak bapak agama sama mati Kanjeng Nabi. Wah, banyak bersyukurnya ya. Kalau orang yang banyak bersyukurnya, kalau dia melakukan maksiat, dia malu kepada Allah, karena semua diberikan kepada kita. Sehat, semuanya lah. Sehat, kumpul orang soleh, kumpul santri, mondok, ngaji dalu niku. Nanti dia kalau mau ke maksiat malu. Katanya ini rek maksiat waduh, isin rek Gusti Allah. Mesti kayak nikmat lagi kok maksiat, seperti itu ya. Nanti maksiatnya gak takut neraka, tapi malu kepada, itu udah kelas. Enggak mana kan, TKP kan. Ya itu wilayahnya Allah, kita nggak bisa. Tapi orang-orang kafir itu tahu kalau agama Islam ini agama yang benar. Cuma dia kadang gengsi ikut orang tuanya. Ya sebenarnya yang didakan oleh Rasulullah itu. Mereka itu pembesar kafir Quraisy zaman Rasulullah itu dalam hatinya itu meyakini kalau Islam itu agama yang benar. Tapi dia gengsi antara entah itu jabatannya sebagai panglima atau kerajaan. Rasa malunya untuk meninggalkan agama yang dulu itu berat untuk meninggalkan agama Islam. Jadi kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah tok wis. Kita juga belum punya kepastian ya antara kita meninggal su'ul khotimah apa husnul khotimah, kita nggak pernah tahu. Kalau kata Habib Umar itu Rasulullah pernah dikasih 2 lembaran oleh malaikat, dan lembaran yang kanan itu nama-nama yang ahli surga, yang lembaran kiri nama-nama ahli, dan di lembaran itu nggak bisa berubah. Jadi semua sudah ada di lembaran yang dipegang Rasulullah. Kalau nama-nama kita di catatan yang kiri, kita berarti ahli. Kalau nama-nama kita di catatan yang paling kanan, tangan kanannya Rasulullah, berarti kita. Itu nggak bisa berubah. Tapi tetap ya, kita sebagai hamba itu kewajibannya adalah sujud kepada. Kata Gus Bah, kalau andaikan malaikat memberitahu saya kalau ahli neraka, itu Gus Bah katanya tetap ibadah, tetap sujud, karena itu adalah penghambaan diri. Semisal malaikat teko, wahai sampean lo lapo ibadah, mau mlebu neraka. Ya, tapi itu sudah kelas 1 bisa. Jadi kalau kita ya wis ibadah saja. Karena sejatinya manusia ya hamba ya sayangnya untuk sujud kepada Allah, tetap sujud.
Dan itu salah satunya yaitu memperbanyak membaca sholawat. Kata Rasulullah, barang siapa membaca sholawat 1000 kali, itu dia tidak akan meninggal kecuali dia melihat surga terlebih. Hari kalau kita istiqomah 1000 sholawat setiap hari, entah itu sholawatnya sholawat Muhammad terserah lah, yang gampang ya, yang kalian amat gampang itu kita lakukan, kita istiqomahkan. Kelak ketika mau meninggal, kita akan diperlihatkan surga. Entah itu gimana cara lihatnya, pokoknya hadisnya seperti itu. Dan kata Rasulullah, barang siapa membaca sholawat 1 kali akan mendapatkan rahmat 10 kali. Kalau membaca sholawat 10 kali mendapatkan rahmat 100. Barang siapa membaca sholawat 1000 kali, maka haram api neraka. Haram api neraka. Makanya ada Khairul Lutfi, orang yang nggak hafal Quran tapi istiqomah sholat 1000, jasadnya butuh di dalam kubur ya. Karena siksa kubur ada siksa yang ringan, sesungguhnya adalah siksa neraka. Nah kalau kita menanggapi hadis Rasulullah, barang siapa membaca sholawat 1000, maka jasadnya haram pada api neraka. Berarti otomatis di dalam kubur juga nggak mendapatkan siksa, karena itu sifatnya siksa permulaan, pendahuluan kan di kuburan. Nanti kalau di neraka sudah nggak berani, berarti kuburan juga nggak berani. Betul itu kata Nabi. Tapi teksnya seperti itu ya di Lubabul Hadis itu. Karena siapa membaca sholawat 1000, jasadnya haram api neraka. Ya gitu. Kita kalau mengandalkan amalan, sholat malam, daerah kota, karena semua amalan itu yang menerima hanya Allah. Tapi kalau kita membaca sholawat pasti diterima. Iya. Karena Allah melihat bukan dari sholawat kita, tapi dari Rasul kekasihnya Allah. Yaitu kita buat gondelan, kita manfaatkan Rasulullah agar dekat dengan Allah, agar masuk surga. Tapi kalau kita mengamalkan sholat kita, qiyamul kita, apalagi puasa kita, jaga sholat kita, itu kita nggak bisa, karena itu haknya Allah antara menerima dan menolak. Kita nggak tahu sholat kita diterima, puasa kita diterima atau. Tapi kalau sholawat kita pasti diterima oleh. Makanya saya ingin mengajarkan mendidik kalian sholawat 1000 lah minimal, itu 1000, apalagi untuk diri sendiri ya. Pertanyaan? Kita tutup dulu, nanti lanjut pertanyaan. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya saudara ya di Berbuat, tahu Berbuat apa? Itu dia perempuan saudaranya. Dia menikah dapat lagi dari Spanyol. Ya agamanya Kristen. Tapi dia masuk Islam gara-gara menikahi orang perempuan Islam. Ya itu seperti itu hidayah Allah.
Jadi dia datang ke Indonesia untuk menemui saudara saya di Merbau gara-gara ingin menikah, dan syaratnya ingin menikah ya harus masuk. Akhirnya lelaki tersebut mau. Dia itu fan perempuan saudara saya ini Madrid, dia itu Barcelona. Arti kalau nonton itu seragamnya Barcelona sama Real Madrid. Ya masuk Islam, masuk Islam. Lewatnya lewat Facebook kenalnya. Facebook. Insya Allah ada jalan hidayah Allah itu. Saya tanya